belajar tentang fungsi tumbuhan. Jadi yang pertama itu fungsi akar, fungsi batang, dan fungsi daun. Ada yang sudah tahu apa itu fungsi tumbuhan? Belum tuh. Jadi fungsi tumbuhan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu sebagai penghasil oksigen. Melalui fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Jadi fungsi keduanya itu menjadi sumber makanan. Tumbuhan menyediakan berbagai bahan makanan seperti padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan yang menjadi sumber energi bagi manusia dan hewan. Jadi yang ketiga itu tempat tinggal dan perlindungan. Tumbuhan seperti pohon-pohon besar menjadi tempat tinggal bagi burung, serangga, hewan lainnya. Akar dan daun juga melindungi tanah dan erosi. Jadi yang keempat itu mengatur iklim dan menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan membantu menyerap karbon dioksida dan menjaga kelembapan udara, sehingga ikut menjaga suhu bumi tetap stabil. Jadi fungsi tumbuhan yang terakhir itu sebagai obat dan bahan baku industri. Banyak tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional maupun modern. Selain itu, tumbuhan juga digunakan untuk membuat kertas, kain, kosmetik, hingga bahan bangunan. Nah, sekarang kita akan masuk pada fungsi akar. Akar bukan hanya cuma pengganti, dia seperti sedotan super kuat yang menyerap air dan nutrisi supaya tumbuhan tetap segar dan sehat. Akar juga bisa jadi tempat tinggal serangga kecil. Yang kedua itu batang. Batang seperti tiang super tangguh yang memegang seluruh tubuh tumbuhan agar tidak roboh apalagi angin kencang. Selain itu, batang juga jadi jalan tol buat air dan makanan dari akar ke daun dan sebaliknya. Assalamualaikum Bu, baru datang Bu, bisa gabung? Ya, silakan masuk. Dari mana ini? Selamat Bu Hujan. Oke. Bu tidak adil. Langsung menyelesaikan ya. Bu. Jadi ibu lanjut lagi ya. Jadi fungsi daun adalah bekerja seperti dapur canggih yang membuat makanan dari sinar matahari lewat proses fotosintesis. Daun juga adalah jendela kecil yang bisa membuka dan menutup supaya tumbuhan tidak kehausan dan kepanasan. Jadi fungsinya akar itu menghisap air dan mineral dari tanah. Kalau batang itu menyalurkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Dan fungsi daun itu mengubah sinar matahari jadi makanan dengan fotosintesis. Nah, sekarang ibu akan kaitkan LKPD-nya, diisi ya sesuai yang ibu kasih ini. Beri waktu 5 menit ya. Iya Bu.
Dengarkan ya aturannya. Oke, baik, di sini saya akan menjawab LKPD. Yang pertama itu akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara. Kedua itu daun. Fungsinya itu tempat pembuatan makanan. Yang ketiga itu batang. Fungsinya itu pengangkut atau alat transportasi. Yang keempat biji. Fungsinya itu bakal tumbuhan baru. Yang terakhir bunga, menarik perhatian serangga. Terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, kelompok 2 dipersilakan buat maju. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu menyerap air dan zat hara itu fungsi dari akar. Terus yang kedua, tempat pembuatan makanan itu fungsi dari daun. Yang ketiga, pengangkut atau alat transportasi itu fungsi dari batang. Yang keempat yaitu bakal tumbuhan baru, fungsi dari biji. Yang kelima, menarik perhatian serangga yaitu fungsi dari batang. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih kepada kelompok 2. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan membaca kesimpulan dari fungsi tumbuhan. Jadi kesimpulannya adalah tumbuhan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Selain sebagai produser utama dalam rantai makanan, tumbuhan juga berfungsi menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Akar tumbuhan menyerap air dan nutrisi dari tanah. Batang menopang dan mengalirkan zat, serta daun menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Tumbuhan juga menjaga keseimbangan lingkungan, menjadi habitat hewan, serta dimanfaatkan manusia untuk makanan, obat-obatan, pakaian, dan bahan bangunan. Dengan memahami fungsi tumbuhan, kita belajar untuk menjaga dan melestarikan keberadaannya demi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup. Mungkin sekian yang dapat Ibu ajarkan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.